Apalagi kalau hati nurani lu dipakai ya, itu gampang banget buat nyari duit gitu loh. Gimana tuh? Segampang apa? Segampang gua bikin satu video YouTube dapat 100 juta, 200 juta, 300 juta. Lu tahu gua pernah live streaming di TikTok nggak? Iya, yang jualan produk ya. Iya. Bukan produk gua loh, affiliate. Betul. Iya. Betul. Tebak komisi gua sehari bisa berapa? 100-200 juta? Itu kalau dapat segitu mungkin gua agak sedih ya. Berapa bro? Berapa? Dengan effort yang gua keluarkan, kalau gua sungguh-sungguh, ya se-M lah lebih mungkin. Baru 5 detik bikin konten, jangan lupa follow ya, follow ya. Gue mau nonton, gue gak mau peduli lu siapa, gue gak mau follow lu, bener gak? Ya. Kalau lu bilang Mr. Beast gak bisa dikejar, gue merasa gue bisa kejar dia. Oh, lu pede, lu bisa kejar Mr. Beast? Oke. Lu kasih gue waktu, gue bisa kejar dia. Jadi lu sama Bobon ada masalah apa? Willy Salim! Yo! Mr. Beast-nya Indonesia. Banyak yang bilang kayak gitu gak sih? Lumayan. Karena dibilang ya sama-sama bagi-bagi uang gitu. Iya. Itu aku pengen bahas nanti dulu. Tapi aku mau bahas kayak kenapa Willy Salim ini kalau podcast harus malam. Ini pecahin rekor nih bro. Gue nggak pernah podcast malam dan ini kayaknya udah hampir jam 10 ya kita start ya. Kenapa? Dan pakai hitam kan kayak Batman gitu jadinya. Oh enggak, jadi gue kenapa podcast malam? Sebenarnya simple, karena gue free-nya malam. Oh, sisanya syuting apa gitu ya? Jadi gue bikin konten itu selalu pagi, siang, malam itu gue usahain untuk enggak, karena lighting sama pencahayanya kan jelek banget kan. Lu lebih banyak outdoor juga ya. Tapi kok lu sekarang outfitnya nggak beda ya? Dulu kan lu pakai baju lu sendiri kan? Iya. Di Densu terakhir lu pakai hitam gitu juga kan? Pakai hitam juga. Kenapa? Lu udah mau ganti branding? Iya. Oh, jadi yang rebrand. Oh, rebrand. Jadi yang baju yang kemarin itu tetap jual gak? Tetap jual. Oh, cuman udah nggak gitu stylenya sekarang lah. Cuma style gue sendiri gue suka yang kayak gini sekarang. Oke. Lebih apa? Lebih dewasa. Lebih dewasa. Mature. Oke. Tapi lu tahu lu sekarang lagi viral di FYP di mana-mana kan? Tentang yang lu di Kodensu terakhir. Banyak ya. Di repost tentang itulah. Tapi jujur aku di sini nggak mau sama sekali bahas tentang konflik. Oke. Karena ya itu udah dibahas di tempat lain lah dan background lu juga orang udah tahu semuanya. Di sini lebih yang kayak gue pengen belajar dari sosok Willy Salim dengan 54 juta followers di TikTok. Iya. YouTube 31 juta. Oke, benar. Itu nomor berapa se-Asia dengan followers terbanyak? Kalau TikTok mungkin sekitar nomor 1 ya. Nomor 1 di Asia Tenggara atau Asia? Kalau di Asia mungkin nomor 2. Setelah Bella Porsche? Enggak, Bella Porsche sama Asia. Filipina gak sih? Oh, bukannya dia udah pindah ke US? Oh, udah pindah ke US. Oke, kalau yang di sini? Kalau di sini paling siapa ya? Lupa gue, kayaknya udah nomor 1 deh. Nah, sekarang nomor 1? Iya. 54 juta ya? Iya. Gila banget sih bro. Oke. Terus YouTube peringkat berapa? YouTube di Indonesia nomor 5 ya? Bukannya nomor 1? Enggak. Oh, Just No Limit 1 ya? Just No Limit nomor 1. Oh iya, pokoknya lu nomor 5 lah di Indonesia. Oke. Cukup lah ya. Cukup banget lah. Dan lu nih dalam waktu berapa lama kontennya? Tercepat semuanya. 3 tahun, 2 tahun? 2 tahunan. 2 tahun, 3 tahun. Iya. Kita akan bongkar di sini rahasianya semua. Iya. Dan kita akan belajar dari sosok Willy Salim. Yang katanya hanya karena bagi-bagi duit dia bisa gitu. Tapi menurutku bukan itu sih. Bukan itu. Karena orang yang bagi-bagi duit juga gak mungkin secepat lu menurut gua. Iya. Jadi kita akan belajar bareng di sini. Oke, pertanyaan pertama. Setuju. Lu sempat ngomong di sosmed dan lumayan heboh tuh. Iya. Lu pengen berhenti konten. Dan tiba-tiba hari ini gue baru lihat lu. Oke, saya berjanji tuh konten lagi. Apakah itu part of marketing yang lu sengaja buat kayak gue sengaja bilang pengen stop ya tapi ujung-ujungnya gue bakal balik lagi kok. Apa yang terjadi di sini? Sebenarnya kalau dibilang marketing banget enggak, karena momentumnya itu pas banget dan semuanya berjalan natural, bro. Tapi itu part of your plan. Gue punya plan suatu saat gue bakal shift, tapi nggak sekarang gitu. Oke, tapi paham. Entah gimana dikasih Tuhan, dikasih semesta. Gue dipermudah jalannya. Tiba-tiba kemarin kan ada bocah dari Banyuwangi, tau gak? Tiba-tiba out of nowhere datang depan rumah gue. Iya. Dan gue bikin videonya, gue gak ekspektasi sama sekali, tiba-tiba viral. Itu bukan lu bayar orang Banyuwangi datang ya? Gue gak bayar sama sekali. Oke, terus? Dan melejit 60 juta penontonnya kan. Dan itu viral di semua influencer ngomongin, semua content creators, tahu gak sih lu? Gue gak ngikutin banyak sih. Yang stitch. Tapi gue tahu bahwa itu video banyak yang nonton dan gue juga kayaknya nonton awal-awalnya doang. Cuman gue nggak tahu kalau sampai seheboh itu. Heboh banget. Itu hebohnya negatif atau positif tuh?
Kalau di gua hebohnya positif. Tapi orang ngomongin tuh negatif ya? Orang ngomongnya positif juga. Oh positif juga? Positif buat gua. Tapi buat anak si Edo ini, yang bocah ngemis ini, dia tuh negatif banget. Dibilang kenapa nih datang gitu-gitu? Enggak, jadi orang ngomong kayak ini bocah mental miskin, mental ngemis. Terus ya udah. Dari situ lu kayak, wah gua kayaknya salah juga nih, gitu ya? Kayak gua ngerasa kayak, ya mungkin udah waktunya buat gua rebranding, buat gue shifting gitu. Oke, dan lu ya berarti ini apa ya, maksudnya yang lu bilang stop dan akhirnya lanjut lagi, ini part of maksudnya cara goreng aja kayak normal lah. Normal lah. Gue juga pernah ngegoreng sesuatu, jadi caranya kayak gitu ya intinya ya. Tapi nggak kayak gitu juga, gue emang sempet benar-benar pengen berhenti. Tekanan batin ya, kayak tekanan mental kalau kayaknya gue harus segera mungkin untuk berhenti deh. Soalnya gue nggak bisa terus kayak kasih ikan kan, kasih sesuatu yang mereka mau, kayak kasih iPhone, kasih uang, kasih ini, kasih itu, nggak ada letak prosesnya, yang mereka dapetin hasil terus bro. Gue emang udah tahu dari awal gue bikin konten, gue bakalan shift suatu saat nanti, dan emang ketemu momen yang pasnya aja di sini. Oke. Ya dari sana gue ngerasa, udah banyak juga orang datang ke rumah gue ngerasa udah nggak safe. Setiap hari ada aja, bayangin deh dari luar kota, dari mana aja datang gitu. Pertanyaannya, dia tahu alamat rumah lu dari mana? Kalau orang udah niat, mereka benar-benar menurut gue serem ya? Serem lah, iya. Bisa gitu ya? Oh karena mungkin rumah lu di situ yang paling gede kali ya? Rumah gue paling mencolok dan kadang gue syuting kan, mereka bisa cek ada beberapa papan tiang pelang-pelang yang menunjukkan alamat gue di mana gitu. Jadi Gila mereka sih koreksi gitu. Cari di Google apa ya, yang satelit itu juga bisa kali ya, di Google Earth ya. Suatu saat lu ketik nama rumah Willy Salim di Google ketemu. Sumpah. Serius. Gila ya, sampai segitunya ya. Nah setelah titik itu gue ngerasa udahlah, gue mau ngedukasi lah. Gue mau berhenti bikin konten yang terlalu blak-blakan kayak gini loh. Berarti ada yang pernah sampai datang dan nginep, atau apa yang kejadian terparah yang sampai lu itu selain yang bocah Banyuwangi ini? Banyak sih bro. Kalau dihitungin satu-satu udah nggak kehitung. Ada yang pernah nginep, ada yang pernah nggak mau pulang, ada yang nangis depan pagar, ada yang camping di rumput-rumput gue. Pokoknya terlalu hal-hal gila yang kadang nggak di luar nalar gue, dan gue ngerasa kok orang gini amat ya. Ya nggak sih? Nah tapi kalau lu sekarang ke mall, ke nonton misalnya sama filmnya itu udah nggak bisa berdua doang kan? Harus pakai masker ya? Kalau gue cuek orangnya. Oh kalau minta foto 1.000 orang lu ladenin lah 1.000? Gue ladenin lah. Okay. Cuman kadang si filmnya bete-bete dikit lah gitu. Tapi nggak apa-apa, gue totally fine. Gue kayak iya gitu. Tapi apakah lu tetap menjalankan kehidupan sebagai manusia normal atau kayak lu pakai apa ya, masker, topi? Gue normal lah, gue nggak lebay lah. Oke. Jadi kalau gue keluar makan, keluar nonton santai. Ada orang ajak foto ya gue nganggep mungkin emang ditakdirin sama semesta untuk ketemu gue. Emang kita foto bareng, dia happy juga, gue happy juga. Foto mindset. Iya. Bagus sih. Oke, nah sekarang sebelum kita bahas shiftingnya dan lain sebagainya dan belajar lebih dalam tentang cara lu ada sampai di titik sekarang, gue mau tahu dong kayak maksudnya gini kan, banyak yang komen. Ini gue baca komen dari FYP yang terbaru nih, yang gara-gara lu bahas kasus dengan konten kreator A. Komen nih kayak tuh kan, inget kata si B misalnya, ingat kata si B. Duitnya dari mana sih? Kok bisa ngebagi sampai, gue dengernya lu di Densu total setahun 5M kan? Lebih yang lu ngomong di situ kan. Nah itu banyak yang pertanyaan tuh yang kayak, ini orang duitnya dari mana gitu loh. Nah itu apakah memang background keluarga lu juga yang maksudnya mensupport dari awal? Karena gue pernah denger yang di versi satunya nih, part satunya nih sama Kodensu kan, bahwa lu dari orang yang kurang mampu gini. Tapi kok secepat ini gitu loh, itu yang mungkin banyak orang yang gak percaya. Itu dari mana duitnya untuk diberikan? Dari mana sumber income-nya? Iya. Sumber income-nya banyak banget menurut gua. Dari jualan baju itu, dari live. Jualan baju, dari live, dari endorsement, dari AdSense kerja sama YouTube. brand, AdSense YouTube. Normal lah ya. Kayaknya gua ngerasa emang kalau mindset lu miskin, mindset lu susah cari uang, uang tuh gak datang ke lu. Apalagi kalau hati nurani lu dipakai ya, itu gampang banget buat nyari duit gitu loh. Gimana tuh? Segampang apa? Segampang gua bikin satu video YouTube dapat 100 juta, 200 juta, 300 juta. Untuk brand? Enggak brand, AdSense. Oh, karena yang nonton terlalu banyak gitu ya? Itu normal banget.
Gue di kontrak kerja belasan miliar gue tolak gara-gara nggak satu value sama gue juga pernah. Gue kan nggak terima yang vape, gue nggak terima alkohol. Menurut gue nggak patut dicontoh lah. Oke. Make sense. Kalau menurut gue memang potensi konten kreator tuh sebesar itu loh. Besar banget. Kayak banyak orang masih memandang mungkin kreator sebelah mata kali ya. Kayak ini dia dapat duit dari mana ya gini-gini. Padahal kan ya kalau udah sekelasnya Will Salim 50 juta followers Pak. Sekali endorse sudah berapa Pak? Iya kan? Red card gue salah satu termahal di Indonesia. Ya masuk akal. Ya masuk akal. Gua sesuai sama value-nya kan? Iya, gue live streaming bro. Lu tahu gue pernah live streaming di TikTok nggak? Iya, yang jualan produk ya. Iya. Bukan produk gue loh, affiliate. Betul. Iya. Betul. Tebak komisi gue sehari bisa berapa? Komisi ini maksudnya yang dari jumlah barang yang laku lu dapat berapa persen komisinya, kan? Komisinya. Komisi dibayarkan kayak ke gua, untung kasih ke gua. Gua gak punya produk, gua gak punya barang, gua gak punya toko, gua gak ngurus pengiriman, gua gak punya karyawan, gua gak punya gudang. Oke. Komisi ya? Satu hari ya? Iya. 100-200 juta? Itu kalau dapat segitu mungkin gua agak sedih ya. Berapa bro? Berapa? Aduh, sorry. Aman. Enggak sedih juga, maksudnya dengan effort yang gue keluarkan, kalau gue sungguh-sungguh, ya se-M lah lebih mungkin. Itu tuh maksudnya gini, 1 M-nya diambil dari persentase barang yang laku? Itu bukan total penjualan, itu malahan fee-nya? Fee doang ya? Bersih bro, gue cuma kerja nge-live doang kan. Tapi udah gak ada potongan per produk? Udah gak ada, itu bersih ke gue. Tapi kan itu di pikiran orang, dia cuma nge-live doang, dia cuma nge-endorse doang, dia cuma bikin konten doang. Betul, itu yang duitnya dari mana ya kan. Iya. Oke. Itu udah clear. Jadi mungkin ini pertanyaan netizen udah terjawab nih. Kalau mereka nggak percaya, gue bisa kasih lihat semuanya di sini. Gue bisa buka YouTube studio gue bisa buka affiliate center, anything yang you want lah. Ya. Oke. Paham. Nah, sekarang lu akhirnya memutuskan bahwa wah ini udah terlalu kacau nih sampai akhirnya gue harus shifting, ya kan, pindah konten. Apa rencanamu sekarang? Itu yang mungkin menjadi pertanyaan semua orang. Emang target gue dari awal, gue tuh bukan datang dari keluarga yang kaya ya. Gue bukan datang dari keluarga yang artis, yang terkenal, punya relasi sana, relasi sini. Gue tuh orang biasa. Gue orang kampung. Gue bukan lahir di kota. Kampung gue udah cerita ke banyak orang. Lu gak percaya, tanya aja satu kampung gue kenal gue. Gue cuma 5 menit, hiburan gue cuma pantai. Gue gak punya mall, gue gak punya universitas. Gue sadar gue tuh dari sejak gue kecil, gue sadar gue harus sukses. Gue sadar gue datang dari kampung gitu kan. Tapi gue mau banggain keluarga gue mau naikin derajat keluarga gue gitu. Makanya gue kerja keras, gue belajar. Setiap semesta ngasih gue kesempatan selalu gue ambil gitu. Makanya semenjak gue mulai konten, gue kaget ternyata dunia sosial media sekencang ini, secepat ini, dan uang dari sosial media itu nyata adanya ya. Bukan cuman uang mainan. Ya buktinya banyak banget konten creator, artis di luar sana hidupnya berubah gara-gara bikin konten. Bener gak? Termasuk rumah yang lu punya sekarang tuh lu yang beli semua sendiri kan? Iya. Bukan dari orang tua kan? Bukan dari orang tua. Lu yang bangun tuh kolam semua apa? Iya, gue sadar, gue ngelihat peluang di sini kan. Semenjak gue bikin konten, lu boleh nanya ke semua orang, gue bilang gue mau jadi nomor 1. Gue bilang ke semua orang yang gue kenal, semua orang yang gue ketemu, sebelum gue jadi nomor 1, gue udah ngomong ke semua orang gue mau jadi nomor 1. Gue udah ngomong ke podcast Kodensu waktu itu, gue belum nomor 1. Ya. Gue bilang ke dia, gue mau jadi nomor 1. Gimana pun caranya gue mau jadi nomor 1. Jadi gini bro, udah serius nih ya? Iya, di masa itu ya, gue berani jamin orang yang mau jadi nomor 1 cuma gue doang. Di masa itu? Iya, orang yang effortnya mau jadi nomor 1 juga cuma gue doang. Oke, gimana tuh? Kerja keras, konsisten, dan lu percaya lu paling mau gitu loh. Oke, salah satunya ya berani mengambil resiko besar, mengeluarkan uang besar itu ya. Itu lu terinspirasi dari Mr. Beast gak sih? Kayak, oh dia nomor 1 nih, kalau gue tiru kayaknya bisa nih. Kalau kita lihat inspirasi, gue ngambil inspirasi dari semua orang. Oke. Iya, gue gak bisa bilang Mr. Beast doang, soalnya lu gak bisa plek-ketiplek ngambil apa yang orang luar negeri bikin, lu bikin di Indonesia yang gak bakal sama hasilnya gitu. Karena marketnya kita beda gitu. Gue sadar gue mau jadi nomor 1, gue kerja keras, gue realize suatu saat ketika gue udah terkenal, gue udah dikenal banyak orang, followers gue banyak, gue mau tanggung jawab. Gue selalu ingat kata Spider-Man, lu tau gak sih? Apa nih Spider-Man? Itu loh yang with great power comes great responsibility. Iya. Ya, jadi dengan
kekuatan besar, gue punya tanggung jawab besar. Betul. Jadi gue nekat, gue mau jadi nomor 1, gue mau dikenal semua orang. Soalnya susah bro. Lu kayak lihat artis-artis, mereka kerja 10 tahun, 20 tahun buat terkenal, buat dikenal sama orang. Betul. Gue realize gue mau suatu saat, gue mau ubah mereka dari mental miskin, mental minta-minta, jadi mental pekerja keras, punya mentalitas yang kuat. Gitu. Nah ini yang lu mau shifting ke sini nih. Berarti apa? Agak dingin gue. Oke. Dari tadi lo begini terus. Iya, tolong. Iya. Atau enggak dimatiin aja sihnya deh. Nah ini sekarang gue yang panas. Enggak usah. Oke, gimana? Ya. Lanjut ya. Lanjut. Tadi sampai di mana ya? Nah jadi apa nih? Sekarang kan lu bilang mau ubah mindset mereka. Sekarang yang kamu lakukan adalah mau shifting ke konten apa? Gue bakal, boleh gue spill sekarang? Boleh, silakan. Jadi gue mau bangun sistem pembelajaran online. Sistem pembelajaran online, iya. Basically ngajarin apa yang udah gue alamin. Bukan cuma gue doang, gue cari expertise ya, cari orang-orang yang udah punya pengalaman juga. Iya. Jadi gue mau ngajarin lah. At the end of the day kita give back lah. Apa ilmu yang udah gue dapetin, gimana cara gue jadi nomor 1, gimana cara gue bikin konten, gimana cara gue live streaming dapat uang ratusan juta, dapat uang miliaran gitu kan. Gimana cara gue bikin YouTube AdSense-nya ratusan juta, ya kan. Ya gue mau share aja ke mereka gimana caranya. Jadi berarti konten lu yang berbagi ini hilang 100% digantikan dengan konten edukasi? Enggak 100%. Tapi 50-50 jadinya? Enggak 50-50. Jadi lu lihat sekarang gue berbagi itu 100%. Ya. Gue tambahin 100% lagi konten edukasi. Jadi konten berbagi gue itu tetap sama porsinya. Tapi lu tambahin lagi edukasi 100%. Berarti bisa kita bilang 50-50 tapi dengan jumlah yang lebih banyak. Iya. Oke. Dan ini lu kasihnya secara free yang mau belajar? Jadi gini, gue udah sering banget ngasih edukasi secara gratis. Gue ngajar orang beberapa kali. Tapi mereka nggak niat bro. Kalau mereka udah bayar, mereka ngerasa mereka udah ngeluarin sesuatu, mereka lebih niat buat belajar. Lu setuju gak? Setuju, karena gue ada influencer di sini. Gue tahu. Ya. Ini adalah sistem kenapa gue jadi promosi ya? Gak apa-apa ya. Gue gak apa-apa promosi juga ya sedikit ya. Pokoknya kalau lu mau lebih live, lu mau belajarnya lebih online sama Sam. Ya gini. Yeah. Intinya gue bangun influencer ini dan gue cuma terima 50 orang. By the way, pada saat ini tayang, bro, batch ketiga udah start. Jadi ini bukan promosi sih, karena udah mulai juga. Kita udah full slot. Kita yang daftar di batch ini 1000 orang, yang kita terima cuma 50. Nah jadi benar-benar kita limited banget. Tapi gini, setuju yang lu tadi bilang. Ini kan bayarnya gue 5,5 juta sekarang. Yang dimana next batch mungkin jadi 6 juta ya kan. Emang harus bayar ya kan. 5,5 juta aja ada yang gak niat bro. Bener-bener masih males. Apalagi kalau gratis. Makanya gue poinnya di situ loh. Poinnya di sana. Nah ya, tapi ya balik lagi. Setiap apa yang kita tawarkan di sini ya kan dengan harga segitu itu pasti ada feedbacknya. Dan lu boleh tanya semua lulusan influencer, semua bilang ini murah gitu loh. Karena yang kita tawarkan adalah konsultasi one on one-nya tadi itu loh. Jadi intinya kalau di sini sekarang kita selama 2 bulan gitu kan program. Nah kemudian ada konsultasi one on one dan ada sistem rapor gitu-gitu aja sih. Jadi ini kita benar-benar bina gitu loh. Bukan sekedar kayak kan di luar sana banyak kelas-kelas yang kayak cuma di record gitu-gitu kan. Jadi ya menurut gua ada harga ada bayar lah. Karena ada mentor-mentor yang kita harus bayar juga. Setuju. Menurut gua emang balik lagi ke topik kita, edukasi gratis itu orang jadi nggak niat. Mungkin tetap ada edukasi yang kita bisa kasih gratis. Iya, tapi lewat konten-konten yang kita buat di sosial media. Betul. Tapi kalau kita mau benar-benar ada mentornya ya kita juga harus gaji mentornya dong. Ada biaya yang kita keluarkan gitu kan. Ya poinnya di sana lah ya. Iya. Oke, gue paham. Jadi lu habis ini bakal ke sana. Iya. Nah, target lu 10 tahun lagi lu bisa ngelihat bahwa lu pengen jadi apa sih di 10 tahun lagi? Soalnya kan yang gue lihat sekarang lu udah jadi nomor 1 nih misalnya di sosial media. Lu udah bisa beli barang apa yang lu mau. Atau mungkin ada barang yang lu belum bisa beli sekarang? Gue nggak cinta barang. Gue ngerasa cukup. Jadi so far untuk barang-barang lu masih aman gitu kan? Masih aman. Di sana. 10 tahun lagi Willy Salim akan jadi apa gitu loh? Proses waktunya panjang ya. Gue bisa bilang gue ngerasa ketika gue lahir di dunia, gue harus jadi dampak buat orang lain. Gue terlahir sebagai seseorang yang berbeda. Gue ngerasa ya, gue individu yang unik. Gue udah tahu apa yang gue mau gitu loh. Gue kayak udah ada panggilannya.
Jadi gue mau sebagai gue mau ngebantu orang sebanyak-banyaknya. Gue mau bikin sejarah bro. Gue mau ketika gue mati nanti, gue bisa dikenang sama orang. Ya kayak raja-raja pada zaman dahulu gitu kan. Kayak misalnya Insinyur Soekarno. Sampai lu punya anak nanti, anak lu bakal tahu dia presiden pertama di Indonesia. Gue pengen jadi seseorang yang dikenang. Jadi 10 tahun lagi lu pengen membuat something yang bisa dikenang, maksudnya gitu? Pokoknya gue bangun perlahan-perlahan. Oh, cuman lu masih belum tahu sekarang nih mau bangun apa nantinya. Yang jelas bisa memberikan dampak yang banyak buat banyak orang. Oke, nah gue lihat ini udah kita masuk ke teknikal aja lah ya, tipis-tipis. Gue lihat YouTube panjang lu sekarang, lu udah fokusin juga. Kayak misalnya lu bandingkan makanan harga mahal harga murah, itu kan butuh modal. Lu pergi ke Bali untuk tinggal di hotel 100 juta ya per malam, modal lagi. Dan apa sih yang membuat akhirnya lu kayak gue kayaknya harus di YouTube panjang juga. Sedangkan kan dari short sebenarnya lu udah oke banget, endorsement dan lain sebagainya. Apa yang menjadi sesuatu yang spesial dari YouTube panjang ini yang lu lihat? Gue penasaran. Oh, lu penasaran? Iya. Tapi maksudnya lu sendiri pengen fokus di YouTube panjang juga atau sebenarnya lebih ke TikTok aja? Gue mau fokus semua platform. Gue tuh orangnya kayak suka ngulik. Tapi kan YouTube ada yang shorts, gak mesti yang panjang. Iya, kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Oke. Jadi maksudnya reasonnya lebih yang kayak penasaran aja gimana algoritmanya gitu-gitu ya? Mungkin lebih maksimalin kita ngonten kali ya. Kayak yang lu lakuin sekarang. Lu bikin YouTube panjang, ini bakal ditampilin di YouTube panjang kan? Betul. Tapi lu potong-potong, lu kecilin ke YouTube pendek kan? Betul. Ke shorts. Betul. Nah itu kan efisiensi bro. Nah, ketika gue bikin konten di YouTube panjang juga, satu konten gue itu mungkin 20 menit ya. Dan gue potong jadi 4 konten. Jadi efisiensi. Jadi kita tuh sebagai content creator harus pintar juga gimana cara manfaatin semua platform yang ada. Bener dong? Bener. Gini deh. Kita balik ke topik yang tadi ya. Gue bikin satu YouTube panjang bisa bikin 4 konten. Di YouTube panjang gue dapat duit. Dapat AdSense. Ya. Nah 4 video ini gue masukin ke YouTube Shorts, gue dapat AdSense juga. Gue masukin ke TikTok, gue dapat penonton berbeda. Gue masukin ke Instagram Reels, gue dapat penonton berbeda lagi. Terus gue masukin IG foto, gue dapat penonton berbeda lagi. Gue masukin IG story, gue dapat engagement. Ya kita harus maksimalin semua platform yang ada gitu. Nah gue lihat kan kita ambil contoh MrBeast nih ya, karena kan dulu aku sempat tinggal di Amerika juga, jadi jauh banget nih kita lihat gapnya antara konten kreator Amerika dan Indo. Kalau kita lihat di dunia konten kreator Amerika udah lazim atau hype streamer kayak iShowSpeed, Caseynet, Edin Ross dan lain-lain. Mereka sehari-hari dia bener-bener live stream, sedangkan Indonesia belum masuk eranya kan. Live stream tuh cuma di game doang gitu loh. Jadi kita udah ketinggalan jauh. Kalau kita mau berkaca sama yang top 1-nya di YouTube sekarang, yang menurut gua nggak akan mungkin terkejar sama siapapun lagi, MrBeast. Dia benar-benar invest uangnya itu berkali-kali lipat di satu video panjang. Contohnya, dulu dia itu habiskan misalnya cuman 5 miliar rupiah ya dulu. Ya, tapi sekarang udah 50 miliar kan, dinaikin gitu loh duitnya. Nah, lu membayangkan diri lu kan sekarang udah berbagi 5 miliar dalam setahun nih. Apakah lu kepikiran kayak gue mau kayak menjalankan sebuah sebuah konsep konten yang dijalankan oleh MrBeast. Jadi kalau dia misalnya dari 5 miliar ke 50 miliar per satu video, gue juga akan improve terus video gue nih dengan naikin terus budgetnya. Bakal gitu Kak Willy Salim? MrBeast ya? Kalau lu bilang MrBeast nggak bisa dikejar, gue merasa gue bisa kejar dia. Oh, lu pede, lu bisa kejar MrBeast. Lu kasih gue waktu, gue bisa kejar dia. Oke. Tapi gue butuh waktu. Oke. Soalnya yang gue lihat, gue punya reason kenapa gue bilang MrBeast gak bisa dikejar. Karena gue lihat kayak di dunia ini gak ada orang yang bisa untuk mengeluarkan effort sebesar dia lagi udah. Satu video 50 miliar pak, 50 sampai 100 miliar. Mobil Lamborghini dibakar gitu-gitu kan. Gue lihat kayak hanya orang gila yang bisa kayak gini gitu loh. Dan dia rugi setiap videonya itu dia ngomong kan. Yang ujung-ujungnya dia lemparnya ke bisnis dia vegetables. Semua yang lu lihat di sosial media itu nggak semua kenyataannya. Gimana tuh? Menurut gua kalau lu udah tahu tekniknya, lu udah tahu permainan di belakangnya, semuanya itu bisnis. Kayak gimana? Ya tadi kan lu bilang gua nginep di hotel 100 juta, gua nggak bayar. Iya, cuman kalau MrBeast ledakin Lamborghini misalnya?
Ya Itu kan tetep lah. Maksudnya, dia kan muterin uang dia di sana. Betul. Ujung-ujungnya ke coklatnya Gue dia. berani jamin dia nggak rugi sama sekali bikin video. Beneran. Dia jadi pasti begitu uangnya masuk dia puterin lagi dan nanti ujung-ujungnya cuan gitu. Ketika dia bikin video di YouTube itu ada tujuannya. Tujuannya buat dapat attentions. Dan terkadang buat develop personal branding dia. Nggak ada ruginya di sana. Dia dapat 100 juta orang nonton dia loh. Yeah. Murah lah itu, bro. Kalau gue ditawarin secara konsisten bisa dapat 100 juta ngabisin uang sebanyak itu, gue keluarin. Dapat brandingannya bagus lagi dia, ya kan? Apa? Generous, baik hati, pintar, kaya, ramah. Pintar Mr. Beast. Dia bukan orang bego gitu. Bener gak? Bener. Oke, jadi lu bakalan gitu juga ujung-ujungnya? Gini, kita tinggal di Indonesia, kita harus tahu market yang ada. Kita nggak bisa plek-ketiplek ngelihat apa yang orang lakuin di luar negeri. Kita nggak bisa bawa sepenuhnya ke sini. Oke. Tapi kita bisa ngelihat cara bermain sistem di belakangnya. Itu yang bisa gue analisa, yang bisa gue lihat. Apa satu hal lah yang lu bisa pelajari dari content creator luar negeri yang menurut lu works di Indonesia yang lu terapkan juga? Mr. Beast ya. Bebas lah. Yang jelas kayak satu konsep ini ternyata works nih di Indonesia, itu apa? Apa ya? Mungkin gue ganti deh pertanyaannya. Cara viral ala Willy Salim apa? Satu aja misalnya. Satu. Bebas sih. Lu kalau mau 20 juga gue tetap tungguin sih. Paling simple ya lu mulai dulu aja lah. Dan mulainya itu dari shorts. Oh itu? Iya. Dan ketika gue bilang shorts bukan mulai dari TikTok doang. Tapi lu bikin satu video, lu posting langsung ke TikTok, Instagram Reels sama YouTube Shorts. Tapi kan masih banyak orang yang akhirnya ngupload di YouTube Shorts, TikTok sama IG. Tapi tetap gak bisa naik gitu loh kontennya. Mungkin ada langkah kedua yang orang itu harus lakukan, mungkin yang nonton ini. Konsisten ya. Dan lu harus tahu ketika lu bikin konten bukan untuk diri lu sendiri. Ya lu pasti tahu dong. Lu bikin konten untuk orang lain nonton. Jadi lu harus tahu penonton kita itu maunya apa. Dan lu harus tahu lu mau ngejar target audience lu itu siapa. Kayak gua, contoh ya. Ketika di awal gua udah tahu gua mau ngejar mass market. Gua sampai riset, bro. Gue lihat orang yang tinggal di pedalaman, tinggal di ujung Indonesia, mereka gimana behaviornya, gimana kesehariannya. Simple, mereka ngomongnya pakai aku kamu, nggak pakai lu gua. Semua konten gue pakai aku kamu. Oke. Gue lihat layer of language yang mereka pakai juga, kata-katanya, semuanya, kesehariannya, gimana attention span mereka ketika nonton video. Gue pelajarin semuanya. Oke, misalnya itu kan maksudnya minor banget ya, kayak ada juga orang yang udah konsisten, udah ngupload duluan gitu kan, pakai aku kamu, tetap gak naik. Misalnya dia konten masak nih di dapur, tapi nonton cuma 500 orang, 300 orang, gimana? Apakah harus memang bagi-bagi uang di setiap konten supaya bisa naik? Gue jamin bagi-bagi uang itu bukan solusinya. Kenapa tuh? Karena gue pernah ngetes, bro. Gue pernah eksperimen 7 hari, gue bilang, gue buatin video panjang YouTube deh, sekalian pembelajaran orang-orang. 7 hari, day 1 ikutin Willy Salim, day 2 ikutin Filme, day 3 Richard Theodore, day 4 Koko Kembar, bla bla bla. Semua orang yang konten lu duit gue ikutin. Lu tau hasilnya 7 hari? Di hari ke-6 apa hari ke-5, gue 1 hari naik 200.000 apa 300.000 followers dalam sehari di TikTok. Powerful banget gitu loh. Powerful, emang powerful bagi-bagi uang. Nah, terus apa maksudnya yang menjadi bukan solusinya itu apa, dan apa yang membedakan akhirnya kayak Willy Salim buat konten-konten uang bisa secepat ini sedangkan orang lain nggak bisa gitu loh. Yang gue tekanin itu lebih ke personal branding. Ketika lu udah jadi content creator lah, lu harus tahu value lu harus tahu hati nurani lu mau bergerak, lu mau dikenal orang sebagai siapa gitu. Oke. Menurut gue bagi-bagi uang itu, kalau gue ya, karena gue emang suka, gue emang happy ngelakuinnya, dan itu menjadi salah satu konten pilar yang gue pakai gitu. Tadi pertanyaan lu apa? Sorry gue kurang. Gimana membedakan akhirnya Willy Salim yang bagi-bagi uang bisa naik banget, sedangkan orang yang bagi-bagi uang biasa itu nggak bisa naik. Tapi kan lu bilang bagi-bagi uang sepowerful itu. Dan powerful. Gue udah buktikan juga. Kalau gue ya balik lagi ke hati sih. Soalnya kerasa ketika lu bikin konten pakai hati, pakai perasaan tuh kerasa banget. Paham gak sih maksud gue? Iya. Ini sesuatu yang gue nggak bisa deskripsiin pakai kata-kata gitu. Kayak banyak orang yang bagi-bagi uang niatnya aja itu udah salah. Pengen views. Niatnya mau views, niatnya followers, niatnya popularitas. Yang ada ketika mereka bikin dan kontennya nggak rame, mereka nggak bikin lagi. Dan ketika mereka udah dapat jumlah followers yang mereka inginin, mereka nggak bikin lagi.
Karena nggak datang dari hati. Karena niat tujuannya lain. Gue bikin video bagi-bagi ya. Mau kontennya rame, mau kontennya sepi, mau kontennya 0 penonton. Gue gak pernah hapus videonya, gue selalu bikin terus. Kayak lu lihat gue gak pernah hapus video. Kayak emang gue udah ngerasa gue happy gitu loh. Gue nontonnya seneng. Gue selalu bilang gini, ketika gue bikin konten, gue tuh selalu punya 2 peraturan. 2 value yang gue anut ya. Yang pertama, gue selalu bikin konten yang gue suka. Gue gak peduli kata orang apa, kata orang aneh, kata orang alay, kata orang lebay. Yang penting gue happy bro, biar gue waras, ya kan. Yang kedua, gue selalu bikin konten apa yang netizen gue mau lihat, apa yang netizen gue mau nonton. Ya, gue selalu kombinasiin 2 itu. I see. Berarti kalau lebih ke technical, kayak misalnya kan di konten tuh banyak nih, ada scripting, ada cara ngomong, ada editing. Itu latihan lah. Oh itu lu pertama kali bikin konten pasti konten lu busuk. Lu bikin kedua bikin konten lu jelek, ketiga jelek, keempat jelek, kelima udah mendingan, keenam jelek lagi, ketujuh mendingan lagi. Ya gue bikin konten nggak tiba-tiba besok gue 50 juta followers. Tapi berarti rule of thumb-nya nggak ada nih? Kayak maksudnya yang semua konten kreator baru harus lakukan biar bisa viral tuh dari versi lu pokoknya lakukan aja dulu, action dulu, konsisten dulu gitu ya. Sama buat dari hati itu ya. Kalau versi Willy Salim. Mungkin lu harus riset market ya. Riset market juga. Yang tadi itu yang lu bilang di pelosok-pelosok behaviornya gimana gitu. Enggak pelosok juga, maksudnya lu bisa lihat yang lu mau lah, yang lu mau sasar. Misalnya lu mau bikin konten edukasi, informasi ya. Lu lihat konten creator yang udah berhasil bikin siapa aja? Siapa coba? Ya gua lah. Ya, siapa ya? Selain lu siapa? Edukasi ya? Iya. Timothy Ronald. Oke, terus siapa lagi? Banyak amat bro, 2 aja udah. 3, 5. Dr. Richard. Terus siapa lagi? Udah 3 aja lah. Ya pokoknya sampai 5 lah, dikumpulin terus. Ya kan? Ada 2 lagi siapa? Siapa ya? Anggaplah kita bilang Raymond Chin lah. Iya. Raymond Chin. Terus satunya siapa ya? Felicia. Oke, sekarang lu pelajarin dari mereka. Lu lihat konten mereka gimana. Penontonnya berapa. Lu belajar, lu liatin nontonin videonya yang viewsnya gede-gede. Kalau lu nonton videonya kecil berarti nggak berhasil, kontennya sepi. Gue pelajarin kenapa ya bisa viral kontennya. Oh jadi lu sekarang mau pindah ke edukasi, lu nonton video gue dong yang viral-viral. Ya nggak apa-apa. Ya. Tanya doang gue. Kalau gue emang udah sehari-hari ya, gue nontonin semua orang. Ini untuk pemula ya. Mereka ya lihat dulu market kreator yang udah ada gimana. Oke. Interest kan balik lagi ke interest orang kan. Kalau lu bikin konten masak, ya yang nonton pasti orang yang suka masak, emak-emak yang mau belajar masak ngekos. Nggak mungkin anak SD nontonin gitu loh, ngerti gak sih? Kalau misalnya lu bikin konten otomotif, pasti nonton cowok-cowok. Ya. Balik lagi tergantung lu mau ngambil market mana. Tapi gue punya rahasia gimana mau lu niche market pun gue bisa dapetin mass market. Oh paham. Iya. Intinya adalah di dalam segala jenis konten lu memang targetnya mass market lah intinya. Ketika lu bikin konten yang spesifik, gue tahu rahasianya gimana gue bisa dapet mass market. Ketika lu bikin konten spesifik, lu tahu caranya gimana untuk dapat mass market. Oke. Jadi terlepas dia mau konten masak, ngeprank, lu tetap bisa tahu gimana dia grow followersnya dengan cepat gitu dia. Gua tahu gimana dia dapat views 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat dari yang dia punya. Lu udah pernah eksperimen sebelumnya? Gue udah eksperimen ke 10 orang. Work semua ya? 10 orang ya, followersnya nggak ada yang di bawah 5 juta. Oh. Dan kontennya bukan bagi-bagi duit. Kontennya ada edukasi, ada konten masak, ada konten main games, ada konten apa ya, motivasi. Dan ini semua lu tuangkan di dalam kelas lu yang tadi? Iya. Oh gitu, gue juga pengen belajar bro. Saya belum nyampe 5 juta. Oke. Iya, banyak bro. Kalau kita ngomongin hook banyak juga. Kalau simple deh, kayak misalnya gue bilang nih ya, lu bikin konten hook, gue udah pelajarin semuanya. Contoh kayak botol ini tahan banting, nggak bakal rusak. Itu jelek banget hooknya. Bikin hook tuh gini, botol ini tahan banting, nggak bakal rusak. Gitu dong, ngerti gak sih? Paham. Ada visualnya. Ada visualnya. Iya. Kalau ngomong teknis ya, kan lu nanya teknis ya. Iya. Gampang. Oke, I see. Oke, dan wah kalau kayak gini, gue juga harus belajar sama lu nih bro. Nggak usah, gampang. Maksudnya kadang itu human behavior ya, keseharian kita. Jadi gue mengerti banget target audience gue. Kayak misalnya gue selalu bikin konten
gue pastiin anak SD aja ngerti. Iya. Gue nggak mau bikin konten yang berlibet-libet. Ya. Gue paling nggak suka ini nih konten kreator apa ya di luar sana. Yang masak-masak gede itu? Bukan masak-masak gede. Oh bukan. Nah, baru 5 detik bikin konten, jangan lupa follow ya, follow ya. Gue mau nonton, gue gak mau peduli lu siapa, gue gak mau follow lu, bener gak? Bener. Itu berarti haram dilakukan ya? Haram itu, jangan dilakukan itu. Lu jangan bikin konten 5 detik terus lu minta orang follow, lu minta orang subscribe, jangan, gak gitu caranya. Bener dong? Karena ketika mereka suka akan dengan sendirinya di follow. Soalnya mindset gue tuh gini ya, lu bikin konten, emang followers itu salah satu hal yang berpengaruh, tapi sedih juga kalau followers lu banyak gak ada yang nonton. Iya bener juga. Bener juga. Lebih penting viewers daripada followers. Setuju gak? Setuju. Tapi gue bisa ngebikin viewers itu jadi followers. Oh. Ada banyak triknya bro. Iya. Kayaknya misalnya contoh gue bikin konten sering tiba-tiba di belakang ada part 2 tau gak? Iya. Itu salah satu trik gue dapat followers. Supaya orang nungguin di nextnya. Supaya orang follow, dapat notifikasi kalau gue bakal bikin part 2. Oke, to the point. Rilis kelas ini kapan bro? Namanya apa? Sekalian promosi kan? Namanya apa? Namanya apa? Belum ada nama. Udah ada nama. Apa namanya? Namanya Wish Academy. Kemarin ada Wish Mangan ya? Iya. Sekarang Wish Academy. Iya. Emang gue lagi bikin branding Wish ini. Wish ini apa? Willy Salim? Enggak, jadi Wish ini itu singkatan. W-nya apa? World. I-nya? Impact. Z-nya? Service. S. Iya. Jadi kita di dunia ini kita harus berimpact dan kita harus jadi pelayanan. Lu pelayanan lah, ngerti gak? Jadi Wish Mangan, Wish Academy, Wish Hospital, enggak, Wish Massage. Gua ada media. Wish Media. Enggak. Jadi gua ada media, gua cobain buat eksperimen gua. Gua coba gimana orang bikin konten tanpa kelihatan muka. Faceless media. Yeah. Dan gue mau bikinnya di reels, gue mau bikinnya di shorts, dan terjadi 1,5 juta followers dalam waktu beberapa bulan. Serius nih, gue bisa kasih lihat lu. Ayo, Bu, tunggu di airplane mode-nya dihilangin dulu. Iya. TikTok. TikTok. Wish, lu tau gak? Enggak, ini baru gue mau lihat. Ini dia, namanya Wish Viral tuh. Wah, coba 1,4 juta. Dan viewsnya stabil menurut gue tuh. Wih, coba. Sebenarnya itu media buat beritain gue, tapi ya udahlah. Orang tahu gak kalau ini punya lu? Enggak sih. Orang nggak tahu? Iya. Sekarang orang tahu dong? Ya nggak apa-apa. Oke. Ya maksudnya. Okay. Paham. Ya sebagai content creator at the end kita butuh media. Berapa lama lu buat media ini? Ya, berapa lama lu buat bangunin 1,4 juta? Sebulan. Iya. Berapa video lu upload? Enggak sebulan juga. Bulan pertama kenaikannya kencang. Cuman habis itu gue mau maintain orang-orang yang udah follow. Gue mau bikin mereka jadi lebih stick. Soalnya kalau di influencer sendiri, gue berhasil membuat orang dari followers 0 di YouTube tapi ya, 0 sampai 1,3 juta sekarang. Itu dalam waktu 4 bulan. Oke. Nah, cuman ya itu gue bisa bilang bahwa di kita pun nggak bisa semuanya kita jadiin gitu. Ini kita nggak usah jualan bullshit lah. Tergantung marketnya bro. Iya, dan maksudnya adalah seleksi alam juga lah. Iya. Ada memang yang orang hatinya memang bisa jadi konten kreator ya kan. Jadi dia lebih semangat, dia lebih tahu mikir kreatifnya. Tapi kalau hidupnya memang nggak cocok buat konten kreator, mau dipaksain gimana pun sebenarnya nggak akan jadi gitu kan. Iya. Cuma setidaknya orang-orang yang udah dari gua nih udah tahu lah ilmu-ilmunya kayak gimana gitu sih. Gue setuju. Gue merasa sosial media itu buat bangun personal branding. Bukan tempat buat nyari duit. Gimana tuh? Ya sosial media buat bangun personal branding, lu citra lu di sosial media. Karena branding lebih mahal dari duit menurut lu? Jauh lebih mahal daripada duit. Reputasi jauh lah. Ya reputasi mahal bro. Ya duit bisa dicari lah intinya. Ya reputasi susah dibangun lagi kalau udah hancur gitu. Tapi maksudnya dengan orang melihat pandangan lu sekarang yang kayak Willy Salim segitu, maksudnya 53 juta, 54 juta hanya gara-gara konten bagi-bagi doang. Dia mah nggak ada skillnya sama sekali, cuap-cuap doang bikin konten sampah, misalnya kayak gitu, yang menciptakan mental pengemis. Tanggapan lu terhadap orang yang mengatakan gitu gimana? Ya lu coba bikin, gue kasih lu duitnya deh, gue kasih lu waktu 2 tahun 3 tahun, lu ngeluarin duit sama kayak gue, bisa nggak lu 50 juta followers? Kalau bisa gue kasih lu 2 kali lipat uangnya. Berarti memang gak segampang itu lah ya. Kalau gampang semua orang yang punya duit udah 50 juta followers bro. Iya sih, masuk akal sih. Iya benar-benar. Nah tapi cara lu manage keuangan gimana bro? Gue penasaran aja sih, kayak ini kan duit gede nih. Lu udah bilang di podcastnya Kodensu bahwa lu memang ada jatahnya.
Cara lu manage keuangan gimana? Masuk berapa persen untuk lu jadiin modal konten, berapa persen lu investasikan? Lu investasi gak? Investasi. Nah bisnis berapa? Gimana cara lu mengatur keuangan? Apakah lu gak takut dengan lu show kayak gitu, Dirjen Pajak datang atau apa gitu? Ya gue bayar pajak, gue taat. Taat ya? Tiap tahun gue lapor SPT, ngapain gue takut? Kalau misalnya dia bilang kenapa ini kayak gini, gue bisa jelasin. Ini apa, ini ada yang kebutuhan sosial media, ini ada yang marketing, ada yang ini. Nah jadi cara lu bagi keuangan gimana bro? Ada timnya sendiri yang bantu? Ada tim finance, accounting gitu. Oh, dia yang mikirin kayak proyeksi 10 tahun nih untuk bisa plus ini lu harus ngapain aja Will gitu ya? Tapi plus kok, nggak pernah minus gue. Tetap plus ya? Iya. Bener dong. Bener. Iya. Oke, ini kelas lu rilisnya kapan? Pas gue ulang tahun 27 Mei. Udah rilis tuh? Iya. Loh, Soft launching, soft opening. Pre-sale. Baru gue announce saja. Tapi orang udah bisa beli itu di situ di momen itu. Belum sih kayaknya. Jadi orang beli kapan? Akhir bulan kayaknya. Akhir bulan Mei ini. Tapi kalau mungkin udah bisa ya. Ya. Soalnya zaman sekarang kita nggak bisa, dunia tuh berputar sangat cepat bro, gitu ya. Apalagi ada teknologi AI, ada teknologi ini itu, kita harus catch up lah. Jadi gue bikin ini akademi gue aja semuanya bantuan AI, bantuan semuanya. Ya pokoknya kalian pantengin aja di sosmednya Willy Salim. Untuk yang lebih lanjut kalau yang mau pengen belajar silahkan. Nah, pokoknya masih rahasia-rahasia lah ini. Iya. Tungguin aja lah intinya gitu. Pasti mau nanya apa lagi? Santai gue. Oke, siap. Gue masih ada sekitar nggak apa-apa. 50 pertanyaan bro. Enggak bercanda gue. Oke. Sebenarnya sih jujur gue udah habis aja sih pertanyaan gue gitu kan. Karena gue nggak mau bahas maksudnya yang bermasalah sama kreator. Cuman gue pengen tahu gini sih. Lu ini maksudnya di top 1 ini apa strategi seorang Willy Salim bisa mempertahankan posisinya di atas? Karena ini gini loh. Ketika orang mau viral kan gampang. Ya kan naiknya gampang. Tapi mempertahankan tuh susah. Sampai lu tadi mengeluarkan statement bahwa kasih gue beberapa tahun gue bisa mengalahkan Mr. Beast. Apa rahasia yang lu pegang sekarang sampai lu percaya itu bisa terjadi? Gue kerja keras. Gue mau belajar. Itu sih itu doang. Kerja keras. Dua itu doang udah menurut lu udah bisa cukup. Soalnya orang-orang tuh pada males, nggak mau kerja keras. Bangun siang, gue bangun pagi. Ya lu mau ngalahin gue, lu bangunnya lebih siang daripada gue, lu gak bisa. Lu bangun jam berapa? Gue bangun jam 6, jam 7. Ngapain tuh jam 6, jam 7? Ya banyak lah gue ngelakuin morning routines gue. Skincare. Hah? Enggak. Apa? Lari pagi? Ya pertama gue biasanya gue ada pull up bar depan kamar gue pull up dulu. Ya, terus gue push ups, terus gue lompat tali. Ya, ropes. Ya, jumping ropes. Terus gue aja bangun jam 10 bro. Berarti gue harus lebih pagi untuk jadi nomor 1 gue harus bangun jam 4 ya. Enggak, menurut gue kan bikin konten lebih gila kan. Gue lebih pikirin. Maksudnya kalau lu mau ngalahin gue, lu harus bangun lebih pagi daripada gue. Lu harus kerja lebih keras. Jam 4 gitu ya gue. Iya, kayak sekarang aja gue masih podcast tempat lu jam berapa ini? Oh iya benar. Makanya lu sampai kaget kan, kenapa lu datang malam banget? Oh iya benar juga. Tidur lu harus teratur, lu harus makan sehat juga. Gue hidup sehat banget bro. Oh lu nggak makan makanan gitu ya? Kurang sih. Gue nggak terlalu suka. Nggak sehat buat hidup lu. Kan gue mau jangka panjang kan. Jadi lu makan apa setiap hari? Gue makan normal sih, cuma gue kurangin yang goreng-gorengan. Gue kurangin yang nggak sehat, yang instan. Gue nggak suka junk food lah. Ya, tapi kadang gue suka, bukan gue gak suka, gue tahu tubuh gue tuh gak suka, tapi gue suka. Berarti 2 itu tadi kuncinya. Kerja keras sama jangan berhenti belajar. Ya itu 2 ya. Zaman sekarang lu malas belajar, lu nggak kepake. Ya. Gue ngomong sama yang ngebantu desain website gue ya. Ya. Aduh, lu harus belajar ChatGPT bro. Lu nggak ngerti ChatGPT, lu berapa tahun lagi lu nggak kerja. Beneran. Iya. Nih, gue kasih tahu lu punya ChatGPT ya? Coba lihat dulu. Kayaknya kalau di HP gini. Ya. Enggak, kalau lu punya lewat website sih gue kayaknya bro. Kenapa emangnya? Jadi gini. Terus saya ChatGPT coba. Iya. Muncul Mobile Legend lagi. Nah, lu punya ChatGPT bro? Oh iya ada. Iya. Nih gue kasih lu contoh ya. Gue bisa bikin website gara-gara ChatGPT. Sama persis kayak punya brand-brand besar dalam hitungan menit. Wih, serius? Belajar cepet. Itu desainer website yang itu tuh. Iya. Dia bikin website juga bro, sama kayak lu nih. Tapi brand-brand besar dalam hitungan beberapa tahun. Enggak nih. Iya. Enggak, coba lu login. Mas gue enggak dalam hitungan menit juga, gue bercanda by the way. Ntar gue dihujat lagi. Oh iya. Tunggu. Enggak, maksudnya gue bisa dapetin coding-codingnya gitu loh. Ya.
Error bro, ChatGPT gua nggak ada sinyal di sini. Ya. Gimana sih ini? Nggak. Ya pokoknya bisa lah. Jadi gini, nggak keluar, nggak bisa error. Caranya gini, lu tinggal misalnya lu screenshot ya, lu screenshot Grab gini ya, lu screenshot. Terus lu bilang ChatGPT tolong bikinin gua coding kayak gini, dibikinin sama dia. Persis keluar ya? Persis keluar. Gila. Jadi lu jangan malas belajar, gue tiap hari belajar, lu gak bakal bisa menang lawan gue kalau lu gak belajar. Terus kalau yang misalnya Mr. Beast ternyata bangun jam 3 subuh? Apa? Mr. Beast bangun jam 3 subuh misalnya? Kan kita kadang ada kerja efektif. Oh, ya tetap lu akan salib aja tetap ujung-ujungnya kayak gitu. Mau dia bangunnya lebih pagi, lu tetap nomor 1 gitu. Ya lu. Iya, gue punya mindset namanya abundance mindset lah. Iya. Mindset lu berkelimpahan jadi. Iya, positif ya. Kita bisa. Positif banget gue orangnya. Gue percaya diri, lu harus percaya diri. Kalau lu gak percaya sama diri lu sendiri, ya gimana orang percaya sama lu? Bener. Kayak semesta Tuhan ini ngasih tanggung jawab sama orang yang mau. Iya, betul. Kayak yang tadi gue bilang, yang mau jadi nomor 1 paling mau tuh gue. Mungkin lu mau ya? Gue nggak sih. Ya mungkin misalnya. Ya mungkin misalnya. Ada yang mau ya? Ya ada yang mau. Tapi dia ragu. Aduh, gue bisa nggak ya? Kalau gue mau, gue yakin gue bisa. Ada yang lagi mau dan yakin dia bisa, tapi nggak ada usaha. Mau doang, yakin doang, nggak ada usahanya sama aja bohong dong. Gue mau, gue yakin, gue usaha. Kayak misalnya dia mau lagi, aduh, gimana ya? Gue nggak ngerti. Ya lu nggak bakal bisa. Lu aja bilang lu nggak bisa gitu loh. Ya berarti lu sekarang sudah membayangkan bahwa gue suatu saat akan ada di sana, atau lu masih kayak, ternyata gue di posisi gini juga kayak masih kesarsa mimpi gitu loh. Kayak kan ada yang orang kaget gitu kan. Kayak gue sekarang di posisi sekarang, gue sebenarnya nggak pernah menyangka gue ada di titik sekarang gitu kan. Gue tahu suatu saat gue bakal berhasil, cuman gue selalu grateful setiap saat. Jadi kayak gue sampai ke titik ini gue harus bersyukur. Soalnya kita di dunia ini kan nggak hidup sendiri gitu. Gue banyak lah orang bantu gue. Mungkin lu juga bantu gue, lu buka mindset gue. Ada Kodensu bantu gue juga. Kayak kalau kita ngandelin kekuatan kita sendiri ya nggak bakal bisa bro. Memang kita bisa tinggi sendirian, kita bisa jago sendirian. Tapi kita nggak lama. Kalau mau panjang, lu harus ngerangkul orang lain. Nah itu berarti lu punya tim juga dong sekarang kan? Ya gue punya tim, gue punya teman, gue punya semuanya. Wajib bro. Gitu. Berapa tim yang lu punya sekarang, berapa orang? Ya nggak banyak sih, gue keep it compact ya, belasan lah. Itu udah banyak bro. Tapi itu tuh content creator doang kan? Iya. Paham. Ada lagi nanya lagi. Kalau gitu mungkin pertanyaan terakhir banget. Jadi lu sama Bobon ada masalah apa?